Talsiut. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh muda di Alkitab yang imannya itu otentik banget dan memberi pengaruh pada masanya. Dia adalah Samuel. Nah, kehidupan Samuel ini kakak yakin akan jadi inspirasi buat kalian youth zaman now. Sebelum lebih lanjut, kita buka dalam doa dulu ya. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat penyertaan Tuhan yang baik dalam hidup kami. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, kami mau siapin hati kami, dan berikanlah Tuhan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk kami bisa mengerti firman-Mu dan bisa menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu yang luar biasa. Amin. Nah, pandemi COVID-19 masih jadi tren nih sampai sekarang. Sebelum coronavirus masuk di Indonesia, kita tuh bebas banget kemana-mana. Biasanya kita ke gereja, kita ke sekolah, kita hangout bareng temen dan keluarga tanpa kita takut saling bersentuhan dan pegang barang sembarangan. Dan semua itu normal buat kita. Setelah coronavirus masuk, ada banyak aturan baru seperti kayak social distancing dan physical distancing yang buat kita nggak bisa bersalaman kalau di gereja. Bahkan kita dituntut untuk tetap di rumah aja. Kita belajar dari rumah dan kakak bekerja dari rumah. Kalau keluar rumah kita mesti pakai masker dan mesti sering cuci tangan. Tanpa sadar kita mulai terbiasa nih dan itu jadi kebiasaan baru buat kita. Itu jadi new normal buat kita. Dan hari ini kakak beri judul Become Samuel on the New Normal. Nah, Samuel itu seorang anak muda yang lahir dari Hana. Hana tadinya mandul, tapi lewat doanya yang nggak jemu-jemu, Tuhan akhirnya buka kandungan Hana dan lahirlah Samuel. Cerita lengkapnya kalian bisa baca di 1 Samuel 1. Bagaimana perjuangan Hana sampai akhirnya melahirkan Samuel. Singkat cerita, setelah Samuel dilahirkan, Hana punya nazar sama Tuhan, yaitu Samuel akan tinggal dan dibesarkan di rumah Imam Eli untuk jadi pelayan Tuhan. Kita mau buka ayatnya, mari kita belajar beberapa poin yang bisa kita pelajarin dari Samuel. Kita buka ayatnya di 1 Samuel 3 ayat 1 dan ayat 7 dan 8. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ayat 7, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan ayat 8, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Dari poin firman Tuhan ini kita bisa belajar hal yang pertama, yaitu mau dengar suara Tuhan dan memberi respon. Mau dengar suara Tuhan dan memberi respon. Pada waktu itu Tuhan jarang sekali bicara pada zamannya Samuel. Biasanya kalau kalian males bicara sama orang lain, kenapa sih? Bisa karena hubungannya nggak terlalu deket, atau kenal sih, tapi itu orang ngeselin. Nah, di 1 Samuel 2 ada perikop khusus yang judulnya kejahatan anak-anak Eli. Ternyata nih Imam Eli dan keluarganya itu merupakan pelayan Tuhan yang jahat. Pantaslah di situ Tuhan gak banyak bicara, karena di masa itu Tuhan bicara sama nabi-nabinya atau orang-orang yang ditabiskan secara khusus untuk melayani. Tapi ketika kondisi Imam Eli dan pelayannya jahat, Tuhan gak banyak bicara sama mereka. Dan ajaibnya Tuhan mau bicara sama Samuel. Ini menarik karena di ayat 7 berkata Samuel tuh gak kenal Tuhan dan belum pernah tahu firman Tuhan. Tuhan bicara dengan banyak cara adik-adik. Tuhan bicara dengan Samuel lewat suaranya yang jelas dan Samuel melakukan sesuai firman-Nya. Tuhan bicara lewat Musa dengan api dan semak duri. Nah, sama Yusuf lewat mimpi, dan cara Tuhan bicara tidak dapat kita batasi. Nah, ada quote-nya bilang kayak gini, "Don't say God is silent when your Bible is closed." Jangan bilang Tuhan tuh diem atau nggak bicara waktu Alkitabmu tertutup.
Cara yang bisa kita lakukan untuk mendengar dan memberi respon terhadap suara Tuhan adalah dengan cara merenungkan firman-Nya dan kita melakukannya. Abis karantina yang udah 2 bulan ini pasti akan ada banyak protokol baru dan aturan baru dari pemerintah. Mungkin nanti di sekolah bangku-bangkunya akan diberi jarak, di gereja nanti juga akan diberi jarak. Kita juga tetap harus jaga jarak 1 meter. Kita dituntut untuk lebih aware dengan kesehatan kita. Kalau kita mau naik ojek online kita mesti bawa helm sendiri. Dan juga situasi ekonomi yang nggak mudah buat kita tuh harus lebih hati-hati pakai uang adik-adik. Nih kita belajar nih dari 2 ayatnya, kita coba dengar suara Tuhan lewat firman-Nya dan kita bisa lakukan dan praktekkan di masa new normal ini. Kita buka di Roma 13 ayat 1b. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Dari ayat Roma tadi, 2 firman yang tadi Roma dan 1 Petrus, kita bisa belajar untuk kita bisa taat sama aturan pemerintah dan kita nggak bersungut-sungut dalam mentaati setiap aturan tersebut. Lalu yang kedua, kita nggak perlu parno dan takut berlebihan sampai keluar mesti pakai APD. Please, jangan lakukan itu. Percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna atas kita dan Tuhan tidak akan ninggalin kita. Nah, nggak susah kan dengar suara Tuhan dan memberi respon? So, dilatih ya adik-adik. Samuel muda dan bisa, kamu muda dan juga bisa. Kedua, 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 12 dan 26. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ayat 12, adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Tetapi Samuel ayat 26, yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun manusia. Poin keduanya adalah mau terus berkembang. Nah, ini menarik, dari ayat tersebut menarik adik-adik. Samuel tumbuh itu di lingkungan yang jahat. Anak-anak Imam Eli orang yang jahat atau dursila di situ dibilang. Dan tidak menghormati Tuhan, tidak mengindahkan firman Tuhan. Bahkan disebutkan mereka main-main tuh sama korban bakarannya Tuhan. Sampai ayat 17 bilang sangat besarlah dosa kedua anak muda itu. Nah seringkali kita dibawa ke dalam kondisi yang buat kita nggak nyaman buat berkembang. Belajar dari rumah tuh awalnya repot dan harus menyesuaikan. Banyak meme lucu nih kayak anak sekolah nggak sanggup lagi belajar di rumah karena orang tua lebih galak dibanding guru di sekolah. Wow. Terus ada lagi ini, sekolah itu untuk belajar dan rumah untuk tidur. Nah jangan sampai ya performa kamu itu menurun karena kondisi lingkunganmu. Tapi please kalian bisa jadikan kesempatan untuk kalian terus berkembang. Apalagi ini masa libur dan bakal liburan kenaikan kelas di bulan depan nih. Coba pakai waktumu untuk bisa ngembangin talentamu. Kebiasaan online akan jadi new normal nih yang baru buat kita. Kalian bisa nih pakai kesempatan untuk upgrade skill kalian. Misal, kalian bisa buat konten positif di media sosial kalian. Buat yang kamu hobi masak, kamu bisa posting resep dan foto makanan kamu. Buat yang suka dance, kamu bisa buat tutorial mungkin, buat gerakan senam sehat kan. Selama di rumah, atau yang suka matematika, kamu bisa buat postingan cara mudah ngerjain soal dalam 5 detik. Ya, maksimalin aja potensi kalian. Coba maksimalin. Apalagi kalau kalian bisa bahasa asing. Wow, viewer medsos kalian nggak cuma orang Indonesia loh. Postingan kalian akan menemani mereka di masa karantina mereka di masa pandemi ini. Kalian bisa jadi berkat buat bangsa-bangsa lewat postingan bermanfaat kalian. Oke, yang ketiga, 1 Samuel 3 ayat 19. Kita belajar poin ketiga di 1 Samuel 3 ayat 19 dan 1 Samuel 7 ayat 15. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Kita buka lagi 1 Samuel 7 ayat 15. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Jadi poin ketiganya kita bisa belajar mau terus melayani Tuhan. Melayani adalah sebuah kehormatan buat kita. Waktu kita melayani, pasti ada waktu, ada tenaga, ada pikiran, bahkan uang yang diberikan. Tapi keputusan untuk melayani itu akan menyenangkan hati Tuhan. Teladan dari Yesus sendiri nih, waktu di bumi adalah
mau melayani, bukan untuk dilayani. Artinya apa? Yesus memilih untuk nggak egois buat diri sendiri. Melayani di new normal ini gimana sih Kak? Nah, di new normal ini pasti akan ada masih banyak kebiasaan online terus berlanjut. Kita mesti siap nih untuk melayani melalui platform online juga. Gereja Tuhan mungkin banyak pakai media sosial buat melayani Tuhan. Mungkin next kalian bisa bantu bergilir jadi host small group, atau kalian bisa kasih ide, masukan untuk buat kemajuan youth dan kids mungkin. Atau kalian bisa bantu gereja buat konten, buat diposting di media sosial. Ada begitu banyak cara. Karena sebenarnya ini kesempatan banget buat kita bisa ceritakan Injil dan kabar baik tentang Yesus ke banyak orang lain. Walaupun kakak tahu nih jangkauan doa lebih luas, tapi jangkauan media sosial pun bisa sampai ke banyak tempat kan. Karena gimana orang tahu tentang Yesus kalau tidak ada yang ceritakan. Dan Tuhan mau pakai kamu untuk menceritakan kabar baik tentang Yesus. So, kalau ada teman-temanmu yang biasa diajak gereja males-malesan, nah ini nih waktunya, gak ada alasan lagi untuk gak ibadah. Karena bisa ibadah di rumah dan firman Tuhan tuh bisa diakses kapanpun. Mari, lebih giat lagi ngajakin temenmu ibadah minggu ya. Kalau di rumah, kalian bisa melayani orang tua kalian dengan membantu pekerjaan rumah dan berkomunikasi lebih baik sama mereka. Jadi jangan marah-marah sama orang tua kalian. Kesannya memang kayak melayani orang ya, tapi sebenarnya kita sedang melayani Tuhan dengan cara menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan perintahnya untuk menghormati orang tua. Samuel dari muda sampai seumur hidupnya melayani sampai akhir usianya. Mari saat kalian muda berani buat keputusan untuk melayani Tuhan sampai akhir. Dan Tuhan akan memastikan firman-Nya dan berkat-Nya untuk kalian tidak dibiarkan gugur. Kalau manusia aja bisa nempatin janji, apalagi Tuhan, Dia nggak akan mengecewakan kamu. So adik-adik, jadilah Samuel zaman now ya. Mari kita tutup firman ini dengan doa. Kita satukan hati kita. Bapak terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Kami bisa belajar teladan dari Samuel Tuhan, bahwa kami mau Tuhan menjadi komitmen kami untuk terus mau mendengar suara Tuhan, juga meresponinya. Dan yang kedua Tuhan, kami mau terus berkembang dengan potensi yang kami miliki. Dan yang ketiga Tuhan, kami mau komitmen juga untuk terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kami Bapa. Biarlah masa muda kami ini Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam satu nama yang yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, please stay safe and healthy ya. Kondisi ini emang mau apa-apa nggak mudah, tapi kita harus tetap optimis dan kita harus terus bahagia. Nikmati aja prosesnya dengan ketaatan dan dalam sukacitanya Tuhan. God bless you and see you at online small group.